Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 7 saham blue chip lagi murah. Apakah saham Mercy harga becak atau saham becak harga Mercy? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Berikut ini kriteria pemilihan sahamnya. Yang pertama, merupakan saham-saham di indeks LQ45. Yang kedua, rutin membagi dividen. Yang ketiga, PBV saat ini berada di rata-rata PBV 10 tahun terakhir atau bahkan di bawahnya. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Yang pertama, saham BBNI yang bergerak di sektor finansial, yang listing sejak tahun 1996 dan kepemilikan di masyarakat sekitar 30-an%. Nah, teman-teman bisa lihat sini, kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir dengan pencapaian profit 15,7 triliun rupiah. Dividen yieldnya sekitar 3,7% per 9,3 dengan PBV 1,38 kali. Rasio profitabilitasnya juga baik dengan angka NPM 26 dan ROE 14%. Dari aspek dividen, saham BBNI konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir ini dengan peningkatan EPS yang bisa dikatakan cukup baik. Terkait kinerja harga saham, masih naik 14% selama tahun 2023 dan naik 45% dalam 5 tahun terakhir. Dari aspek historical PBV, teman-teman bisa lihat bahwa PBV saat video ini dibuat berada pada PBV 10 tahun terakhirnya dalam aspek average-nya. Saham kedua UNTR yang bergerak di sektor industrial dan listing sejak tahun 1989. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 30-an hingga 40-an%. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2022, tapi masih lebih baik dibandingkan kinerja tahun 2020 dan 2021. Pencapaian profitnya sekitar 15,3 triliun rupiah, dividen yield 3,2% per 3,8 dengan PBV 1 kali. Artinya, harganya setara dengan modal per lembar yang mereka miliki. Aspek profitabilitasnya juga baik dengan angka NPM dan ROE di atas 15%. Sayangnya, rasio DER-nya sudah hampir 100% yang berarti total hutang setara dengan modal yang mereka miliki. Dari aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen, bahkan cenderung membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Terkait kinerja harga saham masih turun 18% selama tahun 2023 dan turun 39% dalam 5 tahun terakhir. Dari aspek historical PBV, saham ini diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 10 tahun terakhir. PBV rata-ratanya sekitar 1,8 dan saat video ini dibuat PBV-nya hanya 1 kali. Saham ketiga INKP yang bergerak di bisnis pulp and paper dan listing sejak tahun 1990. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 40-an%. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dan 2022, tapi masih lebih baik dibandingkan kinerja tahun 2020. Net profitnya sekitar 4,9 triliun rupiah. Dividen yield cukup kecil dengan angka 0,63% per 6,6 dengan PBV 0,4 kali. Nah, menariknya, harga saham INKP lebih rendah dibandingkan modal per lembar sahamnya. Untuk aspek rasio keuangan, profitabilitas NPM cukup baik tapi tidak dengan ROE-nya. Nah, perusahaan ini juga punya DER yang masih normal dengan angka 70%. Dari aspek dividen, saham ini juga konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Tapi sayangnya untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun masih turun 56% dan turun 8,6% selama tahun 2023. Terkait historical PBV, saat video ini dibuat, INKP diperdagangkan di rata-rata PBV 10 tahun terakhirnya. Saham keempat GGRM yang bergerak di bisnis industri rokok dan listing sejak tahun 1990. Untuk pencapaian laba di tahun 2023 diproyeksikan lebih baik dibandingkan 2 tahun sebelumnya meskipun tidak sebaik tahun 2020. Net profitnya sekitar 4,4 triliun rupiah, dividen yield 5,7% per 6,7 dengan PBV 0,6 kali. Artinya harga sahamnya lebih murah dibandingkan modal yang mereka miliki. Sayangnya aspek profitabilitasnya tidak menarik dengan angka NPM dan ROE di bawah 10%. Tapi mereka punya DER yang wajar dengan angka 44% saja. Terkait historical dividend, saham ini memang pernah absen sekali yaitu di tahun 2020. Tapi selain itu cukup konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir.
Untuk kinerja harga saham masih turun 71% dalam 5 tahun, tapi sudah naik 15% selama tahun 2023. Jika dilihat dari historical PBV-nya, saham GGRM ini diperdagangkan pada PBV yang bisa dikatakan terendah dalam 10 tahun terakhirnya. Rata-rata PBV sekitar 2,4 kali, tapi kini hanya diperdagangkan pada PBV 0,6 kali saja. Saham kelima ASII yang bergerak di sektor perdagangan umum dan listing sejak tahun 1990. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 45%. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir dengan laba 25,6 triliun rupiah. Dividen yieldnya 1,7% per 6,6 dengan PBV 1,2 kali. NPM dan ROE-nya cukup baik dengan angka di atas 10%. Sayangnya, rasio DER sudah tinggi dengan angka 106% yang artinya total hutang lebih besar dibandingkan modalnya. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen, bahkan membagi 2 kali dividen dalam 1 tahun. Dalam 5 tahun terakhir, harganya masih turun 23% dan turun 0,8% selama tahun 2023. Terkait historical PBV, saham ASI ini diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Angka rata-rata PBV-nya adalah 2,2 dan saat video ini dibuat diperdagangkan pada PBV 1,2 kali. Saham ke-6 INDF yang bergerak di bisnis food and beverage dan listing sejak tahun 1994. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 40%. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan yang terbaik dalam 4 tahun terakhir dengan profit 7 triliun rupiah. Dividen yield sekitar 4% per 5,8 dengan PBV 0,95 kali. Artinya, harga sahamnya lebih murah dibandingkan modal per lembar sahamnya. Sayangnya, rasio NPM cukup rendah dengan angka 8% meskipun ROE-nya dengan angka 16%. Dan sebagai catatan, DER-nya sudah tinggi dengan angka 153%. Artinya, hutangnya 1,5 kali lipat lebih besar dibandingkan modalnya. Terkait historical dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun juga harga sahamnya masih naik 2%, tapi turun 5,9% selama tahun 2023. Terkait historical PBV, rata-rata PBV 10 tahun adalah 1,8 kali dan saat video ini dibuat diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Saham ketujuh TLKM yang bergerak di bisnis infrastruktur dan listing sejak tahun 1995. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 40%. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun dengan net profit 19,5 triliun rupiah. Dividen yield 4,2% per 15 kali dengan PBV 3 kali. NPM dan ROE-nya juga baik dengan angka di atas 15%. Sayangnya, rasio DER sudah tinggi dengan angka 96%. TLKM juga merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen setiap tahunnya. Untuk kinerja harga saham sudah naik 6,1% selama tahun 2023 dan naik 17% dalam 5 tahun terakhir. Jika dilihat dari historical PBV-nya, rata-rata 10 tahun adalah 3,9 kali dan saat video ini dibuat diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.